Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, sobat jagongan, apa kabarnya? Ketemu lagi sama gue di obrolan santai kali ini. Ya, masih sama Heru. Nanti gue ditemenin ya sama Heru ini. Itu gue mau cerita-cerita lah zaman dulu itu tahun 80-an apain sih? Yang gue inget banget itu ada satu happening lah kalau zaman sekarang mungkin bahasanya viral kali ya. Itu aktivitas ada senamnya, ada pantomimnya, ada musiknya, jegar-jeger juga. Nah, ini namanya break dance. Kalau dulu bahasanya goyang patah-patah. Nah, ini dulu ya, gua juga termasuk nih. Mungkin Heru juga lah. Heru ya? Pelaku bukan lu dulu, ngaku aja ngaku pernah nonton, tampil juga kali ya. Jadi dulu ini kita ngalamin masa-masa eranya breakdance itu begitu happening. Dulu kalau sekarang namanya GBK ya, kalau dulu itu masih parkir timur, itu masih kosong, bener-bener plong, nggak kayak sekarang banyak udah disekat-sekat buat parkiran. Itu jadi diantaranya ajang malam mingguan anak Jakarta tuh buat ngumpul ya, adu kebolehan, wah dari mana-mana kali ya Ru, ya dari seluruh Jakarta kali ya. Kalau sekarang Jabodetabek kali ya, Tangerang segala pada ngumpul ke situ, pinggiran-pinggiran Jakarta ngumpul tumplek blek di parkir timur, adu kebolehan. Yang gue inget Ru, dulu itu ya, itu ada masanya kita sampai nyiapin alasnya tuh, alas buat dance-nya. Kita, gue ya, terutama waktu itu sampai nyari sama temen-temen itu karton, kardus, bekas, yang gede-gede lah, tebel kan tuh, bekas kulkas, bekas tuh, kita bahasanya apa ya, jembrengin, kita sambung-sambung pakai lakban. Kita kumpul, wah udah canggih banget ya. Lu masih bisa nggak lo break dance? Gini doang mah bis-bis. Wah, iya. Sekarang gitu mah, aduh, ganggu aduh. Ya, hati. Susah biaya pijitnya itu. Ini luar biasa emang. Tapi dulu ada yang kalian gue inget ya. Gue inget itu zaman dulu ada siapa deh? Septian Dwi Cahyo. Canggih banget tuh. Tapi memang dia latar belakangnya kan seorang pantomim kali ya. Iya kan? Ya, betul. Itu begitu gini gaya apa namanya, inget nggak? Kaca. Begini. Udah top banget gitu, begini kacanya pecah gitu kan. Lu bisa nggak lu? Udah lupa tuh gerakannya, udah pada kaku badan sekarang nih. Kalau zaman sekarang mah nggak perlu diinget, tinggal baca lagi di bawah sini. Ya. Tapi ya memang itulah zaman-zamannya dulu gitu ya. Gue Heru nih masih, ya bukan muda sih, masih ABG lah kali itu, zaman tahun 84, 85 itu breakdance itu begitu boomingnya. Jadi bahkan sampai orang tua aja pada khawatir karena ada salah satu gaya apa tuh yang kepala di bawah itu? Head spin. Oh, head spin. Iya, gaya head spin itu karena memang di beritanya pada saat itu sampai ada yang cedera lah. Cedera bahkan karena memaksakan untuk gerakan head spin karena memang itu kepalanya diputar. Gue sih udah nggak berani lagi, gue nyontoin gitu, udah nggak berani gue. Itu sampai lehernya itu cedera gitu. Ya tapi itulah sukanya kita zaman dulu gitu ya. Malam minggu kita kumpul, mana parkir timur, udah gaya banget, kita udah nggak punya sih gaya-gayaan dulu. Sampai bawa apa, tip radio Mini gini, mini kompo, tenteng-tenteng. Kalau jam sekarang kita tenteng, kita seneng kagak, budak iya kali itu. Tapi ya seru memang gitu, zaman-zaman itu gitu ya. Nah, ada lagi itu apa, sepeda. Lu ngelakuin juga nggak? Yang sepeda itu, sepeda apa? Sepeda dulu itu ada yang BMX, ada yang sepeda kita custom sendiri tuh. Sepeda jangkung. Sepeda jangkung, biasanya kita custom. Tempat duduknya tuh
sadelnya tuh tinggi. Oh iya. Jadi kalau kita mau naik tuh manjat. Jadi itu ada unsur panjat tebingnya juga. Saya naik sepeda itu ada unsur panjat tebing. Bukan panjat pohon tetangga. Bukan. Latihan dari panjat pohon tetangga. Nah itu jadi kalau mau naik itu mesti panjat tebing. Iya. Yang jadi masalah adalah begitu kita naik, karena itu tinggi bisa 2 meter, sadelnya itu turunnya bermasalah. Ya kan nggak nyampe ke jalanan. Iya. Karena untuk sepeda itu gue juga pernah ngalamin tuh. Jadi sekali waktu sepeda gue dimodifikasi lah. Jadi sepeda jangkung itu diantaranya. Masya Allah, kalau zaman sekarang mah ribet kali itu, benar-benar ribet emang. Nyoba dulu gue tinggal di daerah Selipi kan, daerah Selipi situ Kemanggisan. Cobalah ke jalan raya. Lagi jalannya mah enak. Begitu macet cuy, bingung ini nggak ada. Untungnya bawa kenek. Jadi memang ada yang pegangin. Coba kalau kita sendirian, wah, kap mobil orang tuh kita injek-injek. Iya, kalau Kang Iwan masih enak ada keneknya. Dulu gue enggak, begitu lampu merah di salah satu jalan raya, kita bingung dong turunnya di mana. Kita lihat nih di bawah pada banyak mobil. Maaf Pak, numpang parkir kaki. Ya mau nggak mau. Karena kalau enggak jatuh kan. Iya. Kalau masih dalam wilayah sendiri di komplek dari mana, paling pegangan tiang listrik kita. Iya. Ya kan? Benar. Jadi kita begitu mau berhenti, kita mesti cari itu kalau nggak pohon tiang listrik. Ya kan? Kita peluk tuh baru bisa turun. Tapi bener lah ya, balik lagi ke sobat jagongan nih ya. Kalau aja gue yakin pasti sobat jagongan pernah lah ngalamin yang entah mulai breakdance, sepeda jangkung, ya cobalah sharing-sharing di komen kita ya, Bro, ya. Betul. Gitu loh, kita istilahnya nostalgiaan dulu zaman, ya kalau bahasa sekarang mah nggak masuk akal sih, sepeda bener-bener dibikin jangkung, udah kayak di sirkus gitu kan. Ya. Nah kalau breakdance kan sekarang pun ada mungkin bahasanya modern dance lah, gitu ya kalau menurut saya. Bahkan masuk olimpiade juga kalau yang breakdance gitu kan, mungkin gerakannya lebih atraktif lagi kan, karena dasarnya itu kan breakdance itu kan dan hip hop, ya kan? Yang awalnya dulu yang pernah gua tahu nih, itu kan di Amerika sana kan antara Amerika dan Latin itu mereka suka berkompetisi. Biasanya itu mereka kekerasan, tapi bagaimana nih mereka bersaing tapi hal yang bagus nih, yang baik nih gimana? Terciptalah itu tarian breakdance, ya kan? Mereka saling beradu gerakan, mereka situ battle, wah jadi seru dan masuklah itu ke Indonesia tuh breakdance itu rame-rame itu sekitar tahun 80-an tuh Kang tuh rame. Jadi itulah sisi positifnya itu ya istilahnya. Jadi siapapun yang sobat jagongan, mungkin disitulah kita adu kreasi gitu kan, ya. Dengan yang pastinya yang ahli, yang suka ngedance lah, joget-joget kecil atau gimana gitu. Kalau kita mah perutnya udah kemana-mana joget sekarang. Ya. Nah, kalau memang di Olimpiade itu sekarang udah ada gitu. Udah ada juga ya kan, karena kan semakin olahraganya semakin biar banyak berkembang. Bahkan sepeda sendiri BMX juga ada. BMX itu di Olimpiade juga ada karena BMX itu kan singkatan dari bicycle motocross yang awalnya itu memang mereka terinspirasi dari balap motocross, tapi bagi sebagian yang belum punya motocross ya mereka mau ikut dengan cara apa ya pakai sepeda itulah, sepeda yang dirancang untuk balapan di off-road gitu. Sesuai kelas lah ya. Iya, bahkan belum mampu beli motor, adanya sepeda sepeda aja dulu ada ikutan. Nah, di Indo itu masih tahun 80-an juga itu kan aksi freestyle. BMX kan mulai rame juga kan, bahkan macam-macam juga tuh. Bahkan Kang Iwan inget nggak dulu zaman gue dulu itu ada jenis 2 tuh remnya tuh. Satu torpedo, satu lagi tuh door trap. Nah, torpedo itu tuh ngeberhentiinnya tuh ngebalikin arah ke belakang, baru berhenti. Kalau door trap enggak. Door trap itu mesti ditahan untuk berhentiinnya karena dia ngikut terus. Putaran si itunya. Dulu kita main itu juga sama masih kayak breakdance. Mainnya juga masih di Parkir Timur. Kemana lagi dulu zaman kita kalau nggak di Parkir Timur? Bener.
Tapi ya balik lagi karena gue ingat ada, nah ini Sobat Jagongan, nanti mungkin Sobat Jagongan juga ada yang pelakunya, mau cerita yang, karena kalau BMX ada, gue pikir ada ininya lah, kejuaraannya atau ada eventnya ya. Ada event. Nah, kali aja Sobat Jagongan ada yang mau berbagi cerita ya, berbagi pengalaman tentang kegiatan di BMX-nya, ya kita sih terbuka ya. Terbuka untuk kalau Sobat Jagongan mau berbagi melalui channel kita. Ya, dari pengalaman Sobat Jagongan yang mau di-share ya kan, biar betul. kita juga lebih luas lagi tuh pengetahuan waktu saat dulu itu tuh apa aja sih. Kalau kita kan hanya sekedar pelaku seneng-seneng aja gitu kita mah kan. bukan untuk prestasi ya. Bukan. Gitu, Dulu beli sepatunya aja kita susah kan kalau breakdance kan. Ya kan? Iya, ada satu merek yang garis melengkung gitu, Bos. Ngemis-ngemis kagak dikasih kita sama emak bapak. Jadi kita boleh beli tuh sepatunya agak murahan. Kita pilek biasanya itu kan biar warna-warni. Karena apa? Ya duitnya terbatas dulu ya kan, tapi mau ikutan. Ya, gitu. Kerennya sih keren. Ya. Cuma kaku aja sepatu gitu. Akhirnya retak-retak akhirnya, ya kan? Iya. Pernah gua tuh dibeliin dulu sama bokap gua ya kan. Dibeliin ya kan, buat sekolah maksudnya. Tapi waktu itu kan zamannya breakdance. Gua apain ya? Gua beliin pilok, gua coret-coret. Sampai rumah gua diomelin sama gua. Sepatu mahal-mahal cuma dicoret-coret katanya. Cuma kebangetan. Ya kan main ikutan gaya. Boleh dong. Tapi zaman dulu itu selain breakdance, selain sepedahan tinggi, ada juga yang happening juga, Kak. Ingat nggak apa tuh, Kak? Apa tuh? Sepatu roda. Kita mah gituan nggak ikutan kita. Tapi ya benar itu, tapi setelah era kita SMA tuh ya. Karena yang gue ingat itu di waktu itu ada kawasan di Blok M, itu ada 2 tempat tuh. Ya. Gue masih ingat banget, Lipstick sama Happy Days. Wah, gitu. Kalau inget mah muda lah, tajam lagi ntar. Tapi gue sendiri sih dari SMP sih udah main juga. Main sepatu roda. Bahkan ikut salah satu klub gitu ya. Gue? Iya, cuman klubnya klub biasa di wilayah sendiri gitu. Tapi sedihnya gini kan, kembali lagi ya. Mereka yang punya uang lebih, mereka punya sepatunya itu bagus-bagus. Dulu zaman gue itu tuh rodanya tuh Kryptos, ya kan. Kalau diputer, wah lama banget berhentinya nih. Sementara sepatu roda gue itu yang warna rodanya merah, yang kayak kaca, kalau diputer berhenti nanti. Lah, tapi kan sepatu roda itu tinggal kaki kita ngegeser kan dia memang, tapi kan lebih berat kita berarti kan. Karena putarannya kan, jadi kita nggak loncer, jadi sering kita gemukin aja. Rodanya gemuk, kita hanya kagak gemuk. Orangnya makin kurus. Tapi itu seru karena itu bahkan di zaman itu bahkan ada film-filmnya itu kan. Sepatu roda itu. Mungkin ada yang pernah, kalau yang masih seliptingan sama kita sih tahu ya. Olga dan sepatu roda. Ya kan? Sama di breakdance juga saat itu film-filmnya booming juga kan? Iya benar. Ada yang namanya itu Gejolak Kawula Muda, ya kan? Tari Kejang, ya kan? Kejet. Damai Tari, banyak gitu kan? Lagu-lagunya masih inget nggak, Kak? Kalau di breakdance, kira-kira apa, Kak? Gue paling demen apa dulu? Zulu. Wah, ada juga Reckless tuh. Temen kita tuh yang bagian editing tuh, wah jago banget dia kalau bagian Reckless. Gimana kalau kita panggil aja nih dia? Panggil tuh. Suruh pakai elektrik, bukan elektrik, setrum beneran dia mah. Dia gaya yang bagus tuh freeze. Freeze. Mematung. Bingung patung mau gerakan apa gitu kan ya. Banyak lagi itu kan. Itu zaman-zaman kita happening ya lah. Beda dengan anak-anak kita sekarang. Jauh ya. Iya. Ya itu satu sisi secara interaksi sosialnya gitu ya. Kalau dulu kan ya kita ngalamin sama siapa aja, kita gaul ke sana kemari gitu kan. Ya contohnya satu kegiatan waktu breakdance itu kan waktu kita ketemu langsung aja dari mana juga. Tapi kalau sekarang kan ya mungkin juga gue salah sih dalam arti dalam melihatnya, lebih banyak interaksinya
solo karir lah bahasa gua mah, main gadget atau Ya. apa gitu. Oh iya, iya Kejar benar. Kalau dulu sosial kan kita life-nya. berkelompok ya, main Iya, sepeda berkelompok. betul. Bahkan gua juga pernah ikut namanya kelompok sepeda di daerah gua sendiri. Ada komunitasnya. Masing-masing tuh dari tadi breakdance, sepatu roda, ataupun sepedahan itu tuh punya kelompok, ya kan? Iya. Dan gini Kang, biar kita itu ikut kegiatan seperti itu, kita biasanya pakai tuh di Sabtu malam Minggu, yang besoknya libur aja gitu kan. Dulu masih belajar serajin-rajinnya kan. Jadi belajar jam-jam sekolah kita nggak. Tapi kalau Sabtu malam Minggu, wah langsung keramas, ya kan? Boleh kali cerita dikit malam mingguan di Happy Days atau Lipstick. Jangan, itu mah ini aja nanti di belakang layar aja ceritanya. Ya. Tapi gue paling seneng dulu kalau kita pakai celana ya, kalau boleh diperagain gitu. Ini nih kita ambil begini kita gulung nih, kita ke atas kan, ya kan? Jadi badan kita tuh cungkring-cungkring, makin cungkring. Disitulah Michael Jackson itu terinspirasi dari kita. Tapi bicara balik lagi akhirnya kita ngelebar nih agak fashion kan, fashion ya. Dulu kita SMA aja gitu, tapi nggak tahu deh sekarang gue, karena anak-anak gue juga udah pada gede gitu. Dulu kita mah sekolah gitu kan, baju dimasukin itu ya elah, tapi kancing. Copot 2, tahan, linting. Sekarang masih begitu nggak anak-anak sekarang? Dulu kan sih, mereka kayaknya, wah. Sekarang kayaknya mereka lebih teratur ya. Lebih teratur? Iya. Pakaiannya juga lebih inilah ya, kelihatannya memang anak pelajar. Kalau kita rapi saat memasuki pintu gerbang sekolah aja. Begitu lewat 5 meter langsung keluarin lagi. Kenapa ya? Kayaknya tabu banget gitu kita masukin. Di pintu gerbang itu pasti ada guru piket. Masukin. Jadi kalau nggak bisa ini nggak bisa masuk kita kalau berani masuk. Iya, ya itulah, itu beda ya. Apa cara anak-anak muda sekarang dengan yang kita dulu ya. Tapi gimana pun juga, apapun itu, mau breakdance, mau sepedahan, mau sepatu roda, gimana tuh kita tuh bersaing secara positif. Ya. Karena terbentuknya hal-hal itu juga dari yang tadinya kurang, kekerasan, tapi menjadi bentuk yang lebih jadi seperti di olahraga tidak hanya positif dan sportif gitu ya. Iya. Jadi di mana kita karena sering bahasanya dulu, ngadu gitu kan. Kita breakdance sama kelompok mana lah, kelompok sebelah gitu. Kita nggak ada ribut, begitu kalah, oh ya udah gitu kan. Begitu kita ada yang nggak bisa gayanya mereka, ya wes lah, aku kalah gitu, nggak yang wah, memang sih ada aja, tapi istilahnya kita memang terbentuk dari generasi yang lebih sportif gitu, di mana interaksi sosial kita lebih banyak waktu itu, kesempatan untuk itu ya. Ya. Kalau gue sih dulu memang bukan terlalu pelaku ya. Biasa kalau mereka udah breakdance selesai tuh, kardus kan ditinggal tuh, gue kumpulin tuh, atau gue kiloin itu. Lumayan itu kan, kardusnya besar-besar gitu. Luar biasa. Iya, mereka boleh bisnisnya jalan terus. Ya, jadi duit buat beli sepatu. Iya, tapi memang happening banget ya. Itu sampai kadang pernah gue ingat itu lagi SMP tuh. Tapi udah di gedung baru tuh. Pelajaran kosong, kita malah nge-breakdance di kelas gitu. Luar biasa. Ya, kalau breakdance kan yang penting ada musik, ya kan? Ya, tempat cukup, tenangnya ya kan? gitu kan? Ada lahan sedikit. Ada yang mulai. Show off. Biasanya kita buka dengan yang permainan gaya atas dulu tuh, ya kan? Pop rock, ya kan? Baru down rock, kan kayak kan tuh. Mungkin nggak masih bisa tuh Kang Iwan tuh. Itu dong. Donkey. Gimana Kang? Masih ingat ya Donkey ya? Pinggang sekarang mah. Sama keganjel perut. Kalau dulu sih mau, ada cewek cakep dikit, Ya itulah pengalaman kita. Mungkin nanti sobat jagongan ya, bisa ditambah-tambah lagi ceritanya nih. Ya, gue sih yakin lah gitu lah, istilah sobat jagongan yang nonton nih gitu kan, yang ngikutin acara kita pasti gatal juga gitu. Gue yakin, iya gue juga dulu pelakunya nih, gue anak Menteng nih, gue anak ini, anak Jatinegara, luar biasa. Ya udah, makanya bisa di channel ini kan
kita bisa berbagi lah, kita berbagi kenangan ya, kita berbagi kenangan, kita cerita-cerita, dapat masukan, oh iya gue juga dulu ikut, kita seru-seruan aja gitu ya. Oke. Gue inget nih Kang, ada satu cerita dulu nih, Dulu gue kan itu pengen lah sepeda-sepeda yang custom ya, yang model-modelan, tapi nggak punya duit nih. Gue punya sepeda biasa, sepeda mini Kang, ya kan ya. Suatu ketika dipakai sama om gua, ya kan ya, di jalanan ditabrak, ya kan? Ditabrak, diganti dong. Disitulah gua kesempatan untuk merancang sepeda gua. Aji mumpung, gua beli yang garpunya tinggi, jadi kayak motor cross begitu. Kesempatan karena nggak ada momen yang tepat apa. Jadi gua bener-bener nih jangan sampai lewat ini kesempatan ini kan. Udah gua beliin itu kan di rumah nggak ada yang protes dong dengan uang-uang bukan hasil, ya kan? Betul. Kan. Mungkin nanti dari yang lain juga punya cerita-cerita seru tuh. Gimana bisa dapetin sepedanya, cerita apa aja lah ya. Betul. Ya gitulah sekelumit cerita kita kali ini di cerita kenangan ya. Gua sama Heru dulu pernah ngalamin di zaman gue sama dia, karena kita gede bareng waktu itu dan satu sekolahan juga. Ya itulah yang momen buat gue gitu sama dia keinget banget gitu, yaitu breakdance, sepeda. Tapi mungkin juga nanti ada sobat jagongan yang punya cerita, monggo silahkan komen di channel ini gitu. Kita tidak menutup untuk berbagi cerita dari sobat jagongan semua. Oke, sekian aja dulu ya. Cukuplah dari gue untuk tayangan kali ini. Semoga aja teman-teman tetap support channel ini, Jagongan Yuk, supaya kita bisa tetap ngobrol bareng santai lagi ke depannya. Dengan kita kembangin lagi apa lagi topiknya yang bisa kita obrolin sama sobat jagongan semua. Oke, sekian dari gue, dari Heru. Sampai jumpa. Dan buat sobat jagongan yang punya usul, kita mau ngangkat materi apa, bisa di komen-komen. Oke, silakan komen. Jangan lupa follow terus channel Jagongan Yuk bersama gue, Iwan dan Heru. Tolong support kita juga untuk subscribe, like, pastinya komen di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.